yang tadi saya katakan konsul-konsul tadi ya, rapat itu diadakan di Jalan Bubutan nomor 4 Surabaya. Diundang ini perwakilan dari Jawa, Madura, Sumatera sebagian. Rapat itu tanggal 21 dan 22 Oktober. Nah, di akhir rapat tanggal 22 itu keluarlah yang namanya resolusi jihad fisabilillah. Itulah yang mengilhami ditetapkannya hari santri. Nah, rapat itu memutuskan salah satu fatwa di dalam resolusi itu adalah bahwa mengangkat senjata untuk mempertahankan negara dan kedaulatan negara kita, negara Indonesia, ini hukumnya adalah fardu ain, hukumnya adalah wajib. Nah, oleh karena itu maka diputuskanlah diamanatkan kepada seluruh santri dan seluruh pasukan-pasukan. Di situ dulu ada Pagar Nusa, di situ ada pasukan Ansor, ada Hizbullah dan Sabilil, sehingga diwajibkan untuk mengangkat senjata. Maka terjadilah perang panjang di Surabaya mulai tanggal 25, 26, 27, 28 dan tanggal 29. Seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, salah satu jenderal angkatan darat orang Belanda yakni Jenderal Malabi terbunuh oleh para santri. Ini jadi karena santri kan biasanya kan hobine pencak silat, hobine kanuragan, dan hobinya juga tawuran. Apa meneh cah Jawa Timur geluti senenge ora ilang. Jadi begitu keluar resolusi jihad, maka para santri bagaikan dilecot, semua keluar rumah, pokoknya tawuran. Dulu perang 10 November itu bukan perang, Pak, karena tidak ada yang memimpin. Jenengan bisa bayangkan perang orang yang mimpin di jenenge apa? Tawuran. Karena apa? Yang mimpin siapa? Nggak ada. Wong kita belum punya tentara yang sah. Tentara kita baru berdiri tanggal berapa? 5 Oktober 5 Oktober ya kan. Jadi tentaranya masih baru. Nah, pada saat itu kemudian para santri terus mampu memburu jenderal yang namanya Jenderal Malabi ini terbunuh, sehingga Belanda mengeluarkan maklumat barang siapa yang membunuh Jenderal Malabi harus menyerahkan diri. Dikasih batas waktu sampai tanggal 9 November. Nah, sopo sing gelem ngaku tawuran? Nih wonge, enggak ada yang ngaku. Jadi tawuran wis pokoke kita mempertahankan dawuhe kiai manut dawuhe kiai. Yang penting gelut-gelut tawuran. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya tidak ada yang ngaku dan terus ini perang terus. Pada tanggal 6 November terbunuh lagi satu jenderal angkatan udara dari Belanda namanya Jenderal Christopher. Ini tak tambahi pelajaran Pak Camat. Jadi yang terbunuh 2 jenderal. Jenderal Malabi itu angkatan darat, satu lagi Jenderal Martin Christopher ini angkatan udara dari Belanda terbunuh juga. Makanya ngamuk pokoknya Belanda. Dia bersumpah kalau tidak ada yang ngaku tidak akan menyerah, maka Surabaya akan dibumi hanguskan. Benar, sampai batas waktu tanggal 9 tidak ada yang menyerah dan masih terus perang. Maka semua senjata-senjata berat dikerahkan ke Surabaya dan terjadilah perang 10 November yang sangat luar biasa. Ada 7.600 tentara Belanda menjadi korban. Tapi korban lebih banyak di antara kita karena santri, para tentara Hizbullah dan Sabilillah pada saat itu sekitar 21.000 ini para santri yang menjadi korban di perang 10 November. Nah, Bapak Ibu, sejarah yang saya ceritakan ini bahwa seandainya tidak ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober, kemungkinannya juga tidak akan terjadi perang 10 November. Maka Bapak Presiden Republik Indonesia memutuskan bahwa
Munculnya keluarnya resolusi jihad itulah yang digunakan sebagai penetapan Hari Santri Nasional, di mana para santri bergerak dan disitulah santri banyak menjadi korban, menjadi pahlawan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, jadi yang namanya Nahdlatul Ulama, lembaga besar yang ada di Indonesia ini yang tidak pernah surut, tidak pernah berhenti dalam rangka merebut kemerdekaan, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, dalam rangka mengisi kemerdekaan. Jenengan harus bangga menjadi santri, harus bangga sebagai warga Nahdlatul Ulama, karena jelas leluhur kita, guru-guru kita, masayikh kita, kiprah di dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu sangat jelas sekali. Melihat tahun 1936 NU mengeluarkan dalam muktamar di Palembang, dia mengeluarkan sebuah keputusan bahwa berdirinya negara Indonesia ini adalah berdiri menjadi negara Darussalam, bukan negara Darul Islam, tapi negara Darussalam yang mengakui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian tahun 1945 Nahdlatul Ulama mengeluarkan fikih siasah yang mengakui Bapak Presiden Bung Karno ini sebagai presiden. Kalau di Republik itu kan presidennya harus dipilih kan. Ini enggak, Bung Karno seorang proklamator langsung ditunjuk sebagai presiden. Jadi ini diakui oleh Nahdlatul Ulama melalui fikih siasah menjadi presiden yang sah yang harus dipatuhi. Dan pada saat itu juga kita menggelorakan untuk melawan pemberontakan DITI di 1945. Oke, lanjut. Kemudian tahun 1965 ini contohnya, terus ini anak-anak selak pulang nih, mengantun, tapi sejarahnya saya ungkap. 1965 siapa yang menjadi garda terdepan pada saat melawan ideologi komunis? Jelas sejarah mencatat adalah para Ansor, para Banser, dan para santri warga Nahdlatul Ulama. Terus masih lagi dalam mengisi kemerdekaan ini, tahun 1983-84 Nahdlatul Ulama mempelopori sebuah kebijakan menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi nak ditekoi NU iki kiprahe apa ning Indonesia, Pak? Mulai dari sebelum merdeka sampai merdeka sampai hari ini yang namanya Nahdlatul Ulama selalu eksis membela dan mengisi kemerdekaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu jadinya kita jelas, ayo kita coba, siapa kita? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila Jaya. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cipta pada negeri, timur dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren.